Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Romatika Sari. Saya mahasiswa IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Wizard of Lies, yaitu sebuah penyihir kebohongan. The Wizard of Lies atau Penyihir Kebohongan adalah sebuah film biopik televisi Amerika pada tahun 2017. Teman-teman, di sini saya akan memulai mereview film The Wizard of Lies, kisah Bernie Madoff tentang skema ponzi-nya, di mana dia itu menipu orang hingga miliaran dolar. Jika kalian tidak menyadarinya bahwa kalian itu bisa melihat ceritanya di YouTube atau sosmed tentang sejarahnya, dan kalian itu dapat mempelajari kisah hidup Robert De Niro dan Michelle Pfeiffer yang menjadi aktor dan aktris yang cukup bagus di IMDb yang memberikan 6,5 tomat busuk, 72% segar dari kritikus dan 64% segar dari penggunanya. Di sini saya sudah menontonnya dan memeriksanya yang berdurasi 2 jam 12 menit, tetapi saya memeriksa dari waktu ke waktu untuk dapat memberitahu kalian bagaimana keadaannya, apakah baik-baik saja. Film yang menceritakan Bernie Madoff tidak banyak yang bisa memahami tentang dasarnya bagaimana dia menciptakan ponzi-nya. Dia membuatnya di akhir tahun 60-an dan di awal tahun 70-an, dan kemudian sampai tahun 2008. Jadi itu adalah waktu yang cukup lama bagi kalian yang belum mengetahui skema ponzi-nya. Pada dasarnya, dia dalam mengambil uang dari investor sehingga orang-orang berinvestasi, kemudian dia mengambil uang itu untuk membayar orang lain. Jadi dia itu menggunakan uang orang lain untuk melunasi orang lain tersebut, sehingga mereka mendapatkan dividend atau keuntungan lah dari sejenisnya. Agar dia itu bisa berhasil, maka dia harus mencari investor yang lain. Perlu kalian tahu bahwa dia mendapatkan investor di awal, dan kemudian dia mengatakan, "Oke, Anda dapat uang dari investor itu." Tetapi pada dasarnya hanya investor yang membayar satu sama lain, dan dia sebagai perantara saja, sehingga tidak benar-benar bisa menghasilkan uang di pasar saham. Atau hal seperti itu semuanya palsu. Intinya dari skema ponzi-nya hanya membayar orang lain dengan uang orang lain, dan dia telah melakukan hal ini selama 4 tahun atau sampai 35 tahun atau bahkan lebih. Menurut saya sangat bagus. Robert De Niro melakukan pekerjaannya dengan baik. Michelle Pfeiffer atau istrinya ini adalah cukup bagus karena terdapat satu adegan yang tepat. Awalnya kalian tahu dia ditangkap, jadi ini bukan misteri semacamnya. Tapi ada adegan yang di sini tidak merusaknya. Saya hanya tidak tahu di mana mereka memutuskan bahwa mereka akan bunuh diri, dan sebenarnya mereka itu apakah meminum minuman atau gimana. Tapi di film ini mereka itu benar-benar meminum banyak obat tidur. Saya pikir itu cukup membuatnya hancur jika itu benar-benar terjadi, dan itu adalah hal yang menarik untuk kita dilihat. Kalian tahu bahwa mereka itu melakukan semua ini dan menipu semua orang akan menyebabkan kalian memikirkan sesuatu semacam itu, sehingga Anda tahu betapa berartinya uang bagi kalian. Dan pada akhirnya saya akan menunjukkan bahwa dia itu sangat teliti dalam berbagai hal. Yaitu terdapat sebuah adegan di mana dia mengadakan pesta, dan dia itu memastikan bahwa setiap piring itu benar-benar bersih semuanya, peralatannya juga. Kalian tahu nggak di mana kantor tempat tinggal tempat mereka itu untuk menampung semua orang, dan dia akan memeriksanya. Seperti tirai itu harus
mereka itu harus memastikan jaraknya itu harus sama dari barisan pertama sampai berikutnya. Jadi kalian harus tahu dengan jelas dan juga harus teliti. Mereka itu sangatlah cerdas dalam menjalankan skema ponzinya yang berjalan hingga kurang lebih 2,5 tahun, guys. Jadi sekali lagi tiada banyak detailnya, tapi menurut saya itu menarik. Mungkin tidak akan berhenti sampai bagiannya, karena menurut saya kalian sudah mendapatkan inti dari keseluruhan filmnya. Tetapi saya akan memberitahu kalian bagaimana jadinya film itu. Sejauh ini film itu sangat bagus. Saya sangat menikmati semuanya. Kalian itu harus mengetahui kembali tentang taktik yang diterapkan oleh penyihir dan harus memulainya dari mana. Kalian harus mengetahui lebih banyak tentang Bernice Madoff dan kejadian semuanya. Film itu sendiri sangatlah baik atau sama saja dan bagus. Saya rasa saya dapat membicarakan tentang filmnya terlebih dahulu karena saya pikir itu akan lebih singkat dari yang lainnya. Film ini tuh menurut saya sangat bagus, tetapi film ini terlalu lama. Saya pikir mereka bisa mengurangi sedikit durasi, tetapi mereka tuh masih bisa menceritakan kisahnya secara singkat. Tetapi juga aktingnya itu sangat bagus, fenomenal gitu. Dari siapa ya, Robert De Niro dan Michelle Pfeiffer. Saya pikir mereka itu melakukannya dengan sangat baik. Mereka adalah karakter utama. Karakter utama itu mereka berdua di sepanjang film itu. Tetapi ada karakter lain dalam film itu atau aktor. Tetapi keduanya karakter utamanya tadi itu lebih luar biasa gitu. Dan kemudian ke ceritanya, menurut saya ceritanya itu sendiri tentang Bernice Madoff dan skema ponzinya, di mana mereka itu menipu orang-orang kaya hingga semua uang mereka habis. Dan ada hal-hal yang saya tidak mengerti tentang cerita kedua putranya yang terlibat sepanjang waktu sehingga mereka itu dipekerjakan oleh mereka. Mereka itu orang yang menipu tadi. Yang dipekerjakan itu di dalam perusahaannya. Dan kalian perlu tahu pernyataan tentang kedua putranya yang menyerahkan diri setelah semuanya berakhir. Jadi akhirnya itu kedua putranya tadi yang tidak mengetahui apa-apa, dia itu menyerahkan dirinya. Jadi cerita ini tuh sangat menarik karena fakta menariknya jelas ada di catatan publik yang dia mengatakan hukuman 150 tahun. Itu angka yang cukup banyak atas kejahatannya yang menurut saya itu sangat menarik. Maksud saya tentu 150 tahun yang Anda pikirkan tentang orang-orang yang melakukan pembunuhan yang tidak sengaja. Hal-hal seperti itu Anda kemudian mengetahui mereka hanya mendapatkan hukuman lebih sedikit. Seharusnya mereka itu dihukum sepenuhnya atas semua yang mereka lakukan. Dia itu sudah menghancurkan kehidupan orang-orang lain. Dalam kejadian itu, hanya saja di pikiran saya itu angka itu sangat menonjol bagi saya, seperti 150 tahun tadi. Itu untuk jenis kejahatannya. Dan kalian tuh bisa melihat kejahatan lainnya seperti itu, tetapi sekali lagi filmnya ini sangat bagus. Saya merekomendasikan untuk kalian menontonnya jika ingin tahu banyak tentang mengenai kisah Bernice Madoff tersebut. Sekian review film dari saya. Mohon maaf bila ada penyalahan sebutan pemain atau pemerannya, dan mohon maaf bila saya melakukan pengucapan
yang tiba-tiba keluar tanpa sengaja. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.